Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Konsili Laudato Si' Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 173, apakah Allah itu kasih dan tak berubah, ataukah tirani yang narsis pendendam? Selamat datang kembali di program WhatsApp Prof kali ini. Halo Walter. Senang kita bisa kembali. Ya, memang benar. Kita telah jeda sejenak, tetapi kita tidaklah duduk diam. Kita sibuk. Dan saya senang, sekarang kita bisa memberitakan pekabaran lagi sekarang. Martin, kita hidup di waktu yang serius. Dan saya meyakini pekabaran 3 malaikat mesti beralih ke tahap seruan nyaring. Sudah saatnya. Maka itulah yang akan menjadi fokus kita, dan jangan ada hal lain yang mengalihkan perhatian kita. Benar. Jadi jika berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang, maka kami akan mencoba untuk terus memberikan informasi terbaru kepada semua orang, tentang di mana kita berada dalam aliran waktu. Dan kita sedang menunggu dokumen amat penting yang akan segera keluar, Laudato Si kedua. Dan kita akan menunggu sampai keluarnya dokumen itu baru membahasnya, karena apa untungnya membahasnya jika dokumen itu belum keluar. Ya, kita tidak ingin ceroboh. Ya, jangan kita menduga apa yang hendak dikatakan Paus. Kita bisa melihat sekilas ensiklikal yang lalu, dan tahu kemana ini akan mengarah, dan dengan nubuatan Alkitab kita mengetahui. Agenda 2025 dari lobi konservatif. Nah, kita akan meneliti semua itu di waktu mendatang. Tetapi fokus kita hanyalah pekabaran 3 malaikat, dan segala sesuatu harus berdasarkan hal itu. Semuanya, seperti yang Anda katakan, jika kita membahas peristiwa-peristiwa yang ada sekarang. Ini mesti dikaitkan dengan pekabaran 3 malaikat. Dan mengapa pekabaran 3 malaikat itu perlu? Itu perlu, karena tabiat Allah disalahpahami. Itulah sebabnya sangat penting kita membahas tabiat Allah dan semua hal yang menyertainya. Tetapi sebelum melakukan itu, sebaiknya kita berdoa. Saya yang akan berdoa buka. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu senantiasa, yang tak pernah meninggalkan kami. Dan kami memang sedang menuju ke waktu seperti yang Engkau nubuatkan, dan kami telah melihatnya. Kiranya Engkau menolong kami dalam pembuatan program di episode mendatang, dan kiranya Engkau cerahkan pikiran kami dalam episode ini. Dan kiranya Engkau melindungi kami, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Martin, tabiat Allah merupakan sebuah topik yang sangat besar. Kita tidak bisa membahasnya hanya dalam satu diskusi. Itu akan merupakan suatu pembelajaran sepanjang masa kekekalan. Ini adalah sebuah pembelajaran yang kekal, karakter Tuhan. Dan pribadi yang paling disalahpahami di seluruh alam semesta adalah Allah, kecuali di dalam sorga. Dan di manakah kita berada? Apa di dunia atau secara mental berada di tempat yang lebih baik? Itu penting, memang kita berada di dunia ini, tetapi bukan berasal dari dunia ini. Artinya pikiran kita sudah semestinya berada di surga. Itu artinya, jika Anda ingin berada di sana, Anda mesti memahami tabiat Allah. Ketika dulu saya masih ateis, saya tidak mau berada bersama Allah yang gambarannya ada dalam pikiran saya. Jadi saya pikir, adalah penting dalam menyiapkan latar belakang untuk pekabaran 3 malaikat. Dengan membicarakan mengenai tabiat Allah yang disalahpahami. Jadi judul pembahasan kita ialah, apakah Allah itu kasih? Karena itu yang Allah sendiri nyatakan, bukan? Benar. Dan Tuhan sendiri berkata,
Akulah Tuhan dan aku tidak berubah. Jadi mari kita menelitinya. Allah itu kasih. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam Maleakhi 3 ayat 6 dikatakan, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Martin, ini ayat yang sangat penting, karena adanya pemikiran dikotomi, ganda. Allah dari Perjanjian Lama versus Allah dalam Perjanjian Baru. Allah yang kasar dan pendendam versus Yesus yang penuh kasih. Benar, ini nampaknya seperti pernyataan bertentangan. Kecuali Anda melakukan studi yang mendalam. Dan gereja-gereja telah melakukan tugas besar dalam menyelewengkan tabiat Allah, sehingga tidak lagi dikenali. Dan masalahnya adalah orang-orang yang tidak percaya memandang penggambaran dari tabiat Allah ini, dan berkata, wah, saya tidak ingin terlibat di dalamnya. Mereka sedang memandang kepada penggambaran Allah di zaman abad pertengahan seperti yang disajikan oleh gereja, dan mempercayai itu adalah Allah. Lalu gereja itu sendiri, melarang pembacaan Alkitab di zaman abad pertengahan, sehingga Anda tidak bisa menemukan apa itu tabiat Allah. Dan ketika pada akhirnya mereka mengizinkan Alkitab dibaca, timbulnya sangat banyak versi Alkitab, sehingga orang tidak lagi mengetahui siapa Allah itu. Jadi, bersandar saja kepada perasaan, dan bukannya kepada firman. Allah tidaklah berubah. Ini sangat penting. Itu artinya Allah dalam Perjanjian Lama, dan Allah dalam Perjanjian Baru, pastilah sama. Benar, Allah tidak pernah berubah. Jika itu benar, jika itu merupakan aksioma, maka memang Allah itu tidak berubah. Dan tadi dikatakan, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Tersembunyi di dalam ayat itu, adanya belas kasihan. Adanya kebaikan hati, kepedulian, adanya kasih. Karena jika Allah memang bersifat tirani seperti yang digambarkan orang-orang, Bani Yakub akan lenyap. Benar. Nah, pertanyaan lainnya ialah, apakah Allah itu pilih kasih? Mengapa Bani Yakub tidak lenyap, sedangkan suku lainnya lenyap? Bukankah Bani Yakub sama buruknya seperti suku-suku lainnya? Tepat sama. Baiklah, jadi kita mesti meneliti semua aspek ini. Ini adalah ayat yang amat menarik. Jadi, poin pertama, Allah tidak berubah. Harus adanya kasih dan kebaikan hati, karena kalau tidak, semuanya akan lenyap, karena semua orang melakukan pelanggaran. Itu benar. Juga, kenyataan bahwa Allah tidak berubah, seharusnya memberi Anda kedamaian pikiran. Ya, Karena suatu saat Anda bisa selamat, dan di saat yang lain orang lain bisa tidak selamat, jika Allah merubah pikirannya. dan jika Allah itu tirani, apakah itu akan berlaku selamanya? Mungkin Allah itu bersifat narsis. Itu adalah tuduhan yang dilontarkan kepada Allah. Iya, banyak yang mengatakan bahwa Allah bersifat narsis. Mari kita melihat apa yang dikatakan Richard Dawkins mengenai Allah. Dan saya akan jujur, pikiran Dawkins merupakan pikiran yang serupa dengan saya dulu. Sedangkan sekarang pendapat saya berubah, dan tiba kepada kesimpulan yang berbeda. Tapi inilah yang dia katakan. Mungkin Anda bisa sedikit menerangkan siapa itu Richard Dawkins? Richard Dawkins merupakan corong suara evolusi di dunia. Dia adalah orang yang mengayunkan tongkat kepemimpinan universitas-universitas besar di dunia. Dan dia banyak menulis buku. Apakah dia ilmuwan? Ya, dia terkait dengan Universitas Oxford dan Cambridge. Dan Universitas Oxford senantiasa berdebat mengenai topik ini, yakni topik Allah melawan cara pandang ateis, merupakan hal utama dalam diskusi-diskusi mereka. Jadi, Dawkins merupakan perwakilan bagus dari pembentukan pembelajaran yang lebih tinggi. Iya, dia menerima banyak penghargaan dan menjadi penulis yang diakui. Dan ketika dia berbicara, dianggap hal yang sangat berharga. Tetapi ketika dia berbicara, itu juga merupakan pikiran saya dulunya. Ya, dan Dawkins juga merupakan perwakilan mayoritas pembelajaran lebih tinggi, dalam lingkungan sains. Betul sekali, mari kita simak apa yang dikatakannya.
Saya rasa dia mengambil kamus Oxford dan mencari semua kata sifat yang bisa ditemukannya mengenai sifat negatif Allah. Jadi, inilah yang dia katakan. Allah dari Perjanjian Lama bisa dikatakan sebagai suatu tabiat paling tidak menyenangkan di keseluruhan fiksi. Jadi secara langsung dia menggambarkan tabiat Allah dan menaruh semua pengajaran Alkitab dalam golongan fiksi. Dan dikatakan, Allah itu iri hati, dan menyombongkan dirinya, oknum yang mengurusi masalah remeh, tidak adil, tidak pengampun, dan yang bersifat mengendalikan. Pembasmi etnis yang kejam dan haus darah, pembenci kaum perempuan, pembenci kaum gay, pembenci ras, pembunuh anak kecil. Pembasmian ras, pembunuh anak, penyebab wabah penyakit, pengingin kekuasaan, pelaku sadomasokisme, pelaku bully yang menginginkan jahat secara tiba-tiba. Saya senang saya tidak harus melafalkan semua kata-kata itu. Nah, ini tidak hanya sampai di sini. Belakangan dia menggambarkan Allah dalam Perjanjian Baru. Dia berkata, tidaklah adil menyerang sasaran yang mudah ini. Hipotesa mengenai Allah semestinya tidak berdiri atau jatuh dengan contoh-contoh yang sangat tidak baik, Yahweh. Juga tidak dengan wajah Kristen yang membosankan, Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, itulah penggambaran Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru, dalam golongan yang sama. Menyedihkan, bukan? Nah, kita akan menganggap semua hal ini sebagai suatu pernyataan sangat menghujat. Tetapi itulah sejujurnya hal yang dipercayainya. Dan pertanyaannya ialah, mengapa dia mempercayai hal itu? Itu hal yang utama. Ya. Dan mengapa saya mempercayainya? Ketika saya dulu seorang ateis dan penganut evolusi. Dan juga di universitas yang mengajarkan hal-hal dari pemikiran Dawkins ini, mengapa saya juga mempercayai hal itu? Jadi, kita mesti menggali dan mencari tahu, mengapa dia mempercayai hal itu. Dan mengapa dulu saya mempercayainya? Dia lanjut, setelah mengutip seorang perempuan Katolik, yang mengalami trauma oleh pengajaran Katolik mengenai neraka, dia menuliskan. Saya tergerak oleh suratnya, dan yang menekan rasa penyesalan sesaat dan rendah, bahwa tidak ada neraka bagi para biarawati itu. Menjawab bahwa dia mesti mempercayai nalarnya. Sebagai karunia besar, di mana dia, tidak seperti orang-orang yang kurang beruntung, memilikinya. Jadi, adanya seorang perempuan, yang mengalami trauma mengenai pengajaran tentang neraka, yang diajarkan oleh para biarawati. Karena di sekolah-sekolah, para biarawati memberikan pengajaran keagamaan. Dan tepat seperti itulah alasan mengapa saya menjadi ateis, dan yang berpikir bahwa Allah itu tirani yang suka membuli dan sewenang-wenang. Dan menerapkan semua kata sifat yang tadi dipakainya. Ya, dan saya ingat kesaksian Anda, ketika para biarawati yang menceritakan ibunda Anda yang telah meninggal dunia. Nah, saya memiliki kabar baik untuk Dawkins, dia tidak perlu mengkhawatirkan akan hal itu. Karena Alkitab tidak menceritakan neraka, seperti yang diajarkan oleh gereja-gereja. Benar. Jadi, pastinya Dawkins ada dalam jalan yang salah. Nah, doktrin yang sedang dia serang di sini, dan kesan yang dia berikan mengenai Allah, adalah jelas doktrin palsu. Ketika Anda membaca Alkitab, Anda tidak menemukan doktrin seperti ini. Anda bisa membaca Alkitab dengan salah, dan menduga adanya doktrin seperti ini. Tetapi studi mendalam akan menunjukkan, tidak adanya hal mengenai neraka yang menyala terus-menerus. Orang-orang jahat akan terbakar habis. Mereka akan menjadi abu. Mereka akan menjadi abu di bawah kaki Anda. Mereka akan musnah. Ini merupakan bagian dari anggur Babel, dan nanti kita akan membahasnya. Benar. Nah, pertanyaannya ialah, ketika orang-orang jahat akan terbakar habis, apakah Allah menjadi pembasmi manusia, bahwa dia ingin melenyapkan suatu kelompok orang? Dan jika memang benar, mengapa? Jadi, Richard, coba saya beritahu Anda. Amarah Anda bisa dibenarkan, tetapi ini salah sasaran. Dawkins sedang marah kepada doktrin gereja, dan bukan kepada doktrin Alkitab. Lagi pula Dawkins tidak memiliki kata-kata yang bagus untuk para pengkhotbah Protestan di zaman itu. Yang mengutip kebanyakan dari para pengkhotbah besar,
dengan teologia dominasinya, yang menganjurkan model pembentukan kembali, yang secara terbuka menganjurkan teokrasi Kristen untuk Amerika. Nah, itu sangat menarik, khususnya untuk zaman di mana kita sedang hidup. Karena tepat seperti inilah yang sedang mereka lakukan dan kesinilah arahnya. Tetapi dia sangat menentang akan hal itu. Nah, saya percaya Alkitab, dan saya sangat menentang pendapat itu. Tepat sekali. Jadi ketika Anda menaruhnya ke dalam konteks yang benar dan memahami tabiat, maka Anda bisa menaruh amarah Anda ke tempat yang semestinya. Di manakah seharusnya kemarahan itu berada? Apakah kemarahan itu seharusnya berada di kaki Allah dalam Alkitab? Atau di kaki orang-orang yang tampaknya ingin mewakilinya, yaitu gereja-gereja? Jadi mereka menghendaki teokrasi Kristen untuk Amerika, di mana mereka memaksakan doktrin mereka. Dan pertanyaannya ialah, apakah Alkitabiah, hal yang mereka ingin paksakan? Beberapa, mungkin Alkitabiah. Ya, karena 99% bisa baik, tetapi 1% racun. Maka Anda akan menghadapi masalah, karena Anda mesti memilih antara pemahaman mereka dan penggambaran yang ada di Alkitab. Jadi ini menyiapkan panggung, mengapa orang-orang menentang Allah. Mereka juga berhasil mentertawakan Alkitab. Jadi ini menjadi tidak relevan. Jadi, ini memerlukan suatu studi sangat mendalam, untuk bisa mengetahui tentang mengenai apa sebenarnya konflik ini. Tetapi yang jelas, tabiat Allah ada dalam serangan. Penggambaran tabiat Allah di dunia, sungguh mengerikan. Jadi, pertanyaannya ialah, apakah Allah itu kasih, dengan semua hal yang menyertainya? Nah Martin, ketika saya berjalan kaki ke tempat ini, tadi pagi, dan saya sempat berhenti di semak-semak, dan adanya tanaman dengan bunga paling kecil, yang pernah saya lihat. Dan saya mencoba melihat detailnya. Dan keindahan luar biasa yang ada di dalam bunga kecil itu, dan tidak ada orang yang memperhatikannya. Orang hanya lewat begitu saja. Dan ketika saya melihat detailnya, saya berpikir, pencipta apa yang mau menciptakan sesuatu yang begitu indah? Jika Anda meneliti bunga itu memakai kaca pembesar atau mikroskop, maka akan lebih rumit. Akan menjadi tak terduga. Baiklah, kita membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini suatu pernyataan sangat penting. Jadi ketika Anda tidak memiliki kasih, maka Anda tidak mengenal Allah. Jadi jika Anda bilang Allah bukanlah kasih, maka jelas kita tidak memahami siapa Allah itu. Lalu kita mesti melihat berbagai aspek kasih, karena apa yang dianggap kasih sekarang ini oleh orang-orang, bukan kasih, melainkan hawa nafsu. Dan ketika diuji, hawa nafsu hancur berantakan. Itulah sebabnya kita mengalami hubungan penuh bencana di dunia sekarang ini. Dan itu semakin memburuk. Alkitab secara tegas mengatakan bahwa Allah itu kasih. Jadi, Anda bisa mengasihi, jika Anda dikendalikan oleh kuasa Allah. Jadi jelas, jika Alkitab mengatakan Allah itu kasih, kita mesti memahami apa kasih itu. Ya, apa itu kasih, dan mengapa Allah bertindak seperti Dia bertindak? Mengapa Allah kadang-kadang ditemukan sebagai seorang Tuhan yang tegas? Mengapa Allah ditemukan sebagai pembinasa? Apa kaitannya dengan Allah sebagai kasih? Kita mesti meneliti dengan hati-hati topik ini. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi, jika Anda memiliki kasih sejati, maka pastilah Anda memiliki hubungan dengan Allah. Kalau tidak, Anda hanya memiliki sekedar peniruan kasih, atau konsep palsu mengenai kasih. Hanya sekedar menambah arti baru, ketika Anda menjadi perwakilan Allah dan tabiatnya.
Jika Anda memiliki pemikiran yang salah tentang Allah dan tabiatnya, maka Anda akan menggambarkan hal yang salah. Baiklah, nah Martin, saya telah meneliti debat presiden. Dan ketika saya melihat orang-orang ini yang saling berdebat, mereka saling tidak memberikan kesempatan berbicara. Selalu terjadi interupsi dan saling berteriak satu sama lain. Jadi, terjadinya suatu kekacauan yang luar biasa dalam acara debat itu. Dan orang-orang yang seharusnya menjadi lawan Anda, ternyata berada di pihak Anda, karena mereka semua berada di partai yang sama, menjadi musuh. Di dalam kelompok mereka, tidak adanya kesatuan. Sesudah pemilihan maka barulah semestinya ada kesatuan. Jadi, ketika Anda melihat kekacauan ini, maka Anda berkata, apakah mereka memang memiliki konsep Allah dan apa artinya mengasihi? Dan bagaimana cara Anda mengasihi? Apakah kasih persaudaraan, kasih karena adanya kaitan? Apa itu kasih agapeo? Kita sudah membahasnya berkali-kali. Mesti adanya pusat kepada yang lainnya, dan bukan mementingkan diri. Nah, ketika Anda melihat debat pemilihan presiden ini, apakah Anda memperhatikan kesejahteraan partai lawan? Atau melihatnya dari sudut pandang mementingkan diri? Dan berapa sering mereka berdebat masalah pribadi dan bukannya keadaan? Saya mendengar, orang-orang menyebut Donald Trump sebagai Donald Duck. Karena dia menghindari topik permasalahan. Bagaimanapun juga, jadi, apa artinya ketika Alkitab mengatakan Allah itu kasih? Yang jelas, kasih tidak mementingkan diri, adalah kasih agape. Baiklah, jadi, Alkitab sangat jelas, jika Anda memiliki pemahaman yang benar mengenai kasih, dan mempraktekkannya. Maka pastilah Anda mempunyai hubungan dengan Allah, yang menjadi sumber kasih itu. 1 Yohanes 2 ayat 5 mengatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi, ini merupakan ayat pembukti bagi kita. Bagaimana Anda bisa tahu? Anda mesti menuruti firman. Benar. Dan apa itu firman? Apa itu firman? Ini dia. Ini firman. Anda mesti selaras dengan firman. Nah Martin, berapa banyak orang atau bahkan berapa banyak gereja, yang selaras dengan firman? Kepada hukum dan kesaksian. Apabila mereka tidak sesuai dengannya, maka tidak ada terang di dalamnya. Dan jika tidak ada terang, maka tidak ada juga kasih. Karena terang dan kasih bersatu. Jadi, permusuhan yang berabad-abad antara Kain dan Habel, masih ada hingga sekarang ini. Dan Kain akan berusaha keras membunuh Habel. Mengapa? Karena Habel menuruti firman, sedangkan Kain tidak. Maka terjadilah permusuhan. Dan permusuhan itu sesungguhnya diarahkan kepada Allah, tetapi dilampiaskan kepada orang. Iya, karena mereka tidak bisa menjangkau Allah, maka hanya kepada yang bisa dijangkau, umat representatifnya. Baiklah, nah, itu yang dikatakan Alkitab. Maka kita bertanya, apakah Allah itu kasih? Ketika Anda melihat penggambaran yang ada di Perjanjian Lama, dan Anda melihatnya dari kacamata yang dipakai Dawkins, maka Allah itu pembuli. Dan bahkan tirani. Jadi, mari kita melihat Perjanjian Baru. Kita membahas Allah yang tidak berubah. Nah, Dawkins memisahkan dua hal itu. Yang satu, Allah yang lembek, Allah yang menyedihkan. Dan merupakan penggambaran yang berbeda dari hal jahat yang ada dalam Perjanjian Lama. Mari kita melihat perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Martin, di sini adanya pengertian yang sangat mendalam. Nah, ingat orang-orang Farisi merupakan penggambaran dari gereja Allah, benar? Ya, mereka merupakan perwakilan. Mereka ada, guna menggambarkan tabiat Allah kepada dunia. Benar. Jadi, apa yang dilakukan orang-orang Farisi?
apa yang mereka ajarkan, dan bagaimana mereka memimpin orang-orang. Merupakan pembeberan dari tabiat Allah. Tetapi mereka menghilangkan dua hal. Keadilan dan kasih Allah. Mereka hanya memikirkan kepentingan diri. Syukur saya tidak seperti orang itu. Jadi mereka meninggikan dirinya. Dan mereka menganggap semua berkat atas upaya mereka, dan semua kutuk kepada orang lain. Apakah itu kasih? Bukan. Itu sifat mementingkan diri. Tepat sekali. Harusnya kebalikannya, mereka harus ingin menunjukkan semua hal baik lainnya kepada orang lain. Baiklah, Martin, apakah Anda mengatakan bahwa mereka sedang menyelewengkan kasih Allah? Tentu saja. Bukankah Allah menghendaki mereka menjadi terang bagi orang-orang non-Yahudi? Bukankah Allah mengatakannya berulang-ulang? Bagaimana mereka memperlakukan orang non-Yahudi? Seperti orang kusta. Bagaimana cara mereka memperlakukan orang-orang Samaria? Buruk sekali. Mereka bahkan tidak mau bertemu dan berbicara kepada orang Samaria. Sedangkan Alkitab berkata, ketika kita masih menjadi orang-orang berdosa, Allah mati bagi kita. Jadi, itulah kasih, mengasihi orang yang tidak patut dikasihi. Dan saya pikir, Allah dalam kebijaksanaannya menilai kita banyak hal yang tidak patut dikasihi. Dan Allah menaruh banyak orang ke dalam gereja. Dan itu merupakan suatu ujian. Tentunya. Apakah kita akan mau menjadi seperti orang-orang Farisi? Apakah kita akan menganggap semua latar belakang orang ini, yang tidak patut dikasihi, menjadi suatu perhitungan, dengan mengabaikan semua sifat-sifat buruk? Dan berusaha menjangkau orang itu, sehingga orang itu bisa turut merasakan kasih Allah. Jika kita melihat di zaman Yesus, mengapa orang-orang Farisi begitu menggebu-gebu menentang Yesus? Karena Yesus membawa semua tabiat itu ke dalam jemaat. Yesus membawa orang-orang yang tidak patut dikasihi, dan mengubahkannya menjadi orang-orang yang dikasihi. Orang-orang Farisi tidak menerimanya. Mengapa Yesus tidak mengambil orang-orang berpendidikan, berkelas tinggi, orang-orang Farisi yang berjubah indah-indah? Yesus malah menghardik mereka. Ada dua hal yang mereka abaikan, keadilan dan kasih. Apakah mereka adil dalam penilaian mereka akan siapa yang akan diselamatkan, dan yang tidak akan diselamatkan? Tidak. Apakah mereka memakai ukuran yang benar? Tidak. Mereka memakai ukuran mereka sendiri, bukan ukuran Allah. Mereka membuat ukuran mereka sendiri. Jadi mereka menyelewengkan hal yang dikatakan oleh kitab suci. Apakah gereja-gereja modern melakukan hal yang sama? Orang-orang modern melakukan hal itu. Baiklah. Jadi mereka salah paham mengenai kasih Allah. Selanjutnya dikatakan, hal ini seharusnya kamu lakukan dan jangan meninggalkan hal lainnya. Anda masih bisa membayar persepuluhan Anda, dan melakukan segala ritual Anda, selama Anda tidak mengabaikan penghakiman. Martin, jika ada penghakiman, maka mesti adanya standar penghakiman. Benar. Dan sekarang ini, penghakiman telah menjadi kata negatif bagi kebanyakan orang. Baiklah, jadi, jika ada penghakiman, maka secara otomatis, harus ada hukum. Karena Anda tidak bisa menjadi hakim, tanpa adanya hukum, karena akan memakai ukuran apa? Anda mesti menghakimi memakai hukum. Dan kasih Allah. Ini nampaknya dua hal yang berlawanan. Tetapi dua hal itu mesti ada. Baiklah, mari kita melihat apa yang Allah katakan mengenai dirinya. Keluaran 20 ayat 6, dia mengatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bagaimana cara Anda mengasihi Allah? Dengan menuruti perintah-perintahnya. Dan mengapa Anda mau menuruti perintah-perintahnya? Apa karena takut? Karena kita mengasihi Dia. Benar, kita menuruti perintah Allah bukan karena takut, melainkan karena kita mengasihi Allah. Nah, mengapa Anda bisa mengasihi seseorang? Bisakah Anda mengasihi orang yang tidak layak dikasihi? Allah bisa. Allah mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Mengapa Anda mengasihi Allah? Kita harus memahaminya. Karena Anda peduli pada mereka, karena Anda dapat berhubungan dengan mereka. Baiklah, jika Anda mau mengasihi Allah, Anda mesti sepakat dengan Allah. Allah mengasihi orang yang tidak sepakat kepadanya. Allah juga mengasihi Dawkins. Allah mati bagi dia juga. Jadi Allah mengasihi Dawkins, juga mengasihi saya. Kemudian Allah menunjukkan tabiatnya seperti yang ada di dalam Alkitab.
Dan saya membaca tabiat Allah itu dengan kacamata baru. Dengan kacamata yang sangat baru, dan mendapatkan cara pandang yang berlawanan dengan yang sebelumnya. Jadi, saya belajar bahwa kita memang bisa mengasihi Allah. Tapi untuk mewujudkan kasih Anda itu, Anda mesti menuruti hukum-hukum Allah. Adanya pekerjaan yang mesti dilakukan. Ini bukan sekedar pemikiran, melainkan adanya tindakan. Martin, jika Anda mengasihi Allah, dan diwujudkan dengan menuruti perintah-perintahnya, maka perintah-perintah itu pastilah merupakan cerminan kasih. Benar, harus hukum kasih. Itu tidak bisa dipisahkan, karena belas kasihan juga merupakan penggambaran kasih. Nah, perintah-perintah, apakah itu sebuah hukum? Ya, Baiklah, jadi itu bisa menjadi standar penghakiman. ya, Jadi, penghakiman dan perintah-perintah tidak bisa dipisahkan. tetapi ketika Anda ingin dibenarkan, masing-masing kita ingin dibenarkan. Dinyatakan benar. Jadi itu bisa menjadi hal positif, jika Anda berada di pihak yang benar. Baiklah, Ulangan 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui, bahwa Tuhan, Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi pada dasarnya, untuk selama-lamanya. Baiklah. Jadi Martin, Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang setia, yang memenuhi janji-janjinya dan perjanjiannya. Nah, perjanjian itu merupakan dokumen persetujuan, atau dokumen legal. Yang dilakukan dua pihak. Jadi merupakan bagian dari hukum. Allah memenuhinya, yakni kepada orang-orang yang mencintai perintah-perintahnya. Jadi, dengan kata lain perintah, hukum dan persetujuan, semua itu merupakan suatu kesatuan. Anda tidak bisa memisah-misahkannya. Dan Allah memenuhi hal yang mesti dilakukannya. Itu pernyataan Allah. Baiklah, jadi kita telah menemukan masalah yang ada di dalam gereja, pada zaman Yesus. Mereka memiliki ritual, mereka memiliki pemahaman yang salah, dan mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Dan kasih Allah meliputi mengasihi orang yang tidak pantas dikasihi, tetapi yang tidak menghilangkan penghakiman. Karenanya, orang yang tidak pantas dikasihi, mesti selaras dengan kasih Allah, dan itu mesti digambarkan dengan menuruti perintah-perintah Allah. Apakah itu yang diajarkan? Tepat sekali. Baiklah. Keluaran 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan, Allahmu. Martin, jika ada orang datang kepada Anda, lalu berkata, kuperintahkan engkau untuk mengasihi aku, itu tidak akan berhasil. Nyatanya, itu akan menjadi tepat hal yang bertentangan. Anda akan segera memberontak, jangan beritahu saya hal yang mesti dilakukan. Saya tidak akan melakukan hal itu. Carilah sendiri orang lain, tapi bagi saya tidak akan melakukannya. Baiklah. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak. Ini adalah poin sangat penting. Jadi apakah perlu berpegang kepada perintah, ketetapan dan peraturan Allah agar hidup dan bertambah banyak? Ya, agar hidup berbahagia dan memiliki kebebasan. Jadi, apakah kehidupan dikaitkan dengan penurutan kepada hukum? Ya. Lalu dikatakan, kuperintahkan agar engkau mengasihi Allah. Kuperintahkan agar engkau mengasihi aku, Martin. Wah, ini tidak akan berhasil. Anda pasti memiliki perasaan bahwa ada sesuatu di dalamnya. Baiklah, mari kita memandangnya dari sudut yang berbeda. Katakan saja, Allah membeberkannya di meja. Allah berkata, ini adalah hal yang kuinginkan. Dan aku akan menunjukkannya dalam cara yang paling hikmat. Aku akan pergi ke puncak gunung,
dan membuat gunung bergoncang dan bergetar. Dan aku akan menuliskan dalam loh batu dan menuliskannya dengan jariku sendiri. Dan aku akan memberikannya kepadamu, dan engkau mesti merenungkannya. Ketika engkau bangun, ketika bersama-sama anak-anakmu. Ketika engkau pergi tidur, aku ingin agar engkau mempelajarinya dengan teliti. Lalu Allah memberikannya kepada Anda. Dan Anda bertanya, wah, mengapa saya mesti melakukannya? Sekali saja Anda mempelajarinya, maka sesungguhnya Anda sedang mempelajari tabiat Allah. Bukankah demikian? Ya, tentu saja. Nah, mengapa Allah memerintahkan Anda agar tidak membunuh sesama Anda? Demi kebaikan Anda sendiri dan kebaikan sesama Anda. Apakah Allah memerintahkan agar sesama Anda tidak membunuh Anda? Tepat sekali. Jadi, dengan kata lain, agar bisa hidup, Anda harus membiarkan hidup. Benar. Mengapa Allah memerintahkan Anda agar jangan mencuri barang milik sesama Anda? Karena itu demi kebaikan Anda dan sesama Anda. Karena bagaimana perasaan Anda, jika sesama Anda mencuri barang-barang Anda? Mengapa Allah memerintahkan Anda agar jangan mengganggu istri sesama Anda? Ya, agar sesama Anda juga tidak mengganggu istri Anda. Apakah Anda akan sangat marah ketika sesama Anda mengganggu istri Anda? Tentu saja. Baiklah, ketika Anda benar-benar mempelajarinya, maka Anda akan menyadari bahwa hukum Allah itu adil. Dan bukan beban. Kecuali jika Anda ingin menjadi seorang penjahat, maka hukum itu menjadi beban. Jika saya melihat ayat yang baru saja dibacakan. Jika Anda membalikkannya dan bertanya. Jika Anda menghendaki Allah memberkati Anda, atau mengalami kehidupan berbahagia, apa yang mesti Anda lakukan? Maka Allah memerintahkan Anda menuruti ketetapan-ketetapannya. Jadi dengan mempelajari persyaratan Allah, Anda bisa memahami tabiat Allah. Apakah benar? Tentu saja. Jadi ketika Allah berkata, aku ingin engkau mengasihi aku. Sesungguhnya Allah sedang berkata, pelajari persyaratan itu, dan lihat apakah engkau bisa hidup dengannya. Dan ketika Anda berkata, saya tidak ingin hidup dengannya, maka Anda mesti menanyai diri Anda, apakah saya ingin hidup tanpa ketetapan Allah? Ya, apakah saya ingin hidup dengan akibatnya? Ya, jika saya hidup tanpa ketetapan Allah, itu artinya saya membebaskan sesama saya. Datang dan mengganggu istri saya, mengambil barang-barang saya, mendustai saya, menjelek-jelekkan nama saya, dan semua hal itu. Nah, jika itu diterapkan kepada umat manusia, bukankah itu juga berlaku kepada Allah yang membuat hukum-hukum itu pertama kali? Tentu saja. Jadi, mengapa Anda menginginkan Allah lainnya, jika memang tidak ada? Baiklah, saya pikir kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika Anda ingin mengikuti perintah untuk mengasihi Allah, maka Anda mesti memahami perintah Allah, ketetapan dan keadilannya. Karena semua itu merupakan persyaratan kepada kehidupan Anda dan kesejahteraan Anda. Dan diberkati oleh Tuhan, Allahmu, di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi, ini merupakan suatu pernyataan sederhana. Lakukan, maka engkau akan berbahagia. Dan memang seperti itulah. Misalkan saja keseluruhan jemaat berdiri dan bertanya, apa yang mesti kami lakukan agar kami selaras dengan Allah? Maka saya bisa menjawab, aku perintahkan kamu untuk menuruti hukum-hukum Allah dan ketetapannya. Allah tidak memaksa Anda, tetapi adanya akibat, jika Anda tidak melakukannya. Mazmur 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Nah Martin, ketika Anda mencintai perintah-perintah Allah, maka secara otomatis, Anda mengasihi Allah. Tepat sekali. Dan jika itu menjadi sikap Anda, maka itu tidak akan menjadi beban. Itu tidak menjadi hal yang berat. Jadi, seberapa penting perintah-perintah Allah itu? Itu antara hidup dan mati. Baiklah, jadi penunjukan terbesar dari kuasa dan keagungan Allah adalah di Gunung Sinai. Di mana hukum disajikan, diberikan dan ditulis dalam batu, yang berarti itu kekal. Akulah Tuhan, dan aku tidak berubah. Jadi, saya pikir kita bisa mengambil kesimpulan bahwa, jika Anda mencintai hukum Allah, karena Anda sudah mempelajarinya. Lalu Anda tidak mempelajarinya,
karena cara pandang yang mementingkan diri, melainkan mempelajarinya dalam cara pandang yang menguntungkan, baik dalam memberi dan menerima. Maka secara otomatis, Anda akan mengasihi Allah. Dan dalam pemberian hukum di Sinai, sesungguhnya itu merupakan karunia yang Allah berikan. Baiklah, mari kita lebih mendalami. Daniel. Ini adalah doa Daniel dalam Daniel 9 ayat 4. Maka aku memohon kepada Tuhan, Allahku, dan mengaku dosaku, demikian, Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Apakah ini merupakan pengulangan yang terjadi berulang kali di dalam Alkitab? Ya, di sepanjang perjanjian lama hingga perjanjian baru. Apakah bisa diabaikan? Tidak. Itu merupakan tema sentral, benar. Itu merupakan tema sentral. Baiklah, Allah itu menepati perjanjiannya. Allah itu Allah yang berpengasihan. Dan agar bisa menerima semua belas kasihan Allah, Anda mesti mengasihi Allah. Dan agar bisa mengasihi Allah, dan mewujudkan kasih, Anda mesti menuruti hukum. Dengan kata lain, Anda mesti selaras dengan kehendak Allah. Saya menantang semua orang di dunia untuk melihat 10 perintah Allah dan menunjukkan hal yang tidak masuk akal. Orang-orang akan mencobanya, khususnya 4 hukum pertama. Tetapi itu yang berkaitan dengan Allah. Jadi mulailah dengan 6 hukum yang selanjutnya. Dan melihat, ini merupakan suatu hubungan yang Anda mesti miliki dengan sesama Anda. Jadi, bagaimana semestinya hubungan Anda kepada Allah? Anda mesti menunjukkan penghargaan. Dan Anda tidak harus memiliki kekasih yang lain, karena itu palsu. Baiklah, mari kita melompat ke perjanjian baru. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah ada perubahan? Tidak. Antara hal yang dikatakan dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru, dapatkah kita mengakui secara jujur, bahwa Allah tidak berubah terkait perintah-perintahnya? Tentu saja. Tidak ada perubahan, entah itu keluar dari mulut Yesus, seperti ayat ini, jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Atau dari mulut Yahweh, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Allah yang sama. Untuk memastikan, Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi, ketika Anda tidak menuruti hukum, Anda tidak mengasihi Allah. Ya, dan bukannya Allah yang mementingkan diri, yang mengatakannya. Ini kenyataannya. Begitulah keadaannya, akibatnya menunjukkan hal ini. Baiklah, jadi dengan kata lain, hukum berkata, hiduplah dan biarlah tetap hidup. Lakukan kepada orang lain, seperti Anda mau orang lain melakukannya kepada Anda. Itu adalah perintah. Itu adalah kasih kepada sesama. Dan itu juga diterapkan kepada kasih bagi Allah. Lakukan hal yang dikatakan dalam 4 hukum pertama. Maka Anda sedang menunjukkan bahwa Anda mengasihi Allah. Anda akan sepakat hanya ada satu Allah. Anda tidak akan memiliki berhala. Anda tidak akan menghujat nama Allah. Dan Anda ingin menghabiskan waktu bersama Allah. Waktunya Allah, yang Allah tetapkan. Dan bukannya waktu yang ditetapkan orang lain. Jadi tidak ada perbedaan. Akulah Tuhan, dan aku tidak berubah. Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi, penggambaran Allah di dalam perjanjian baru, Yesus, yang mengatakan bahwa Dia tidak mengubahkan satu titik pun dari perjanjian lama. Yang merupakan persyaratan dari Allah perjanjian lama, diikuti oleh Yesus. Dan karena itu, Dia meminta persyaratan yang sama dari Anda. Yesus melakukannya, dan menunjukkan apa dampaknya, yakni Anda mesti mengasihi Allah, dan Anda mesti melakukan hal yang sama. Anda harus lakukan hal yang sama. Jadi, jika Anda menuruti perintah-perintahnya, maka Anda akan tetap tinggal dalam kasih-Nya. Dengan kata lain, Anda akan tinggal di sana, Anda akan tetap berada di dalam kasih-Nya. Dan Yesus memberi kita teladan. Persyaratan perjanjian lama dipenuhi oleh saya, karena itu aku menghendaki engkau memenuhinya juga. Saya tidaklah datang untuk menghilangkannya, untuk membuatnya lebih mudah bagi Anda. Saya datang untuk menunjukkan bahwa perjanjian lama tetap berlaku.
Apakah dia terlalu berlebihan meminta hal ini? Tentu tidak. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, karenanya masuk akal baginya meminta hal ini. Ini adalah perintah kasih. Bagaimana bisa menjadi beban? Tetapi Thomas Aquinas berkata, adalah diizinkan mengambil barang orang guna memenuhi keperluan Anda. Ya, kita sering melihatnya. Itu adalah agama yang berpenyakit, yang berkata seperti itu, karena sama sekali bertentangan kepada firman Allah. Meskipun demikian, orang yang disebut orang kudus ini, merupakan orang yang memberi hukum alami, di mana semua hukum modern didasarkan. Ya, ini sungguh luar biasa. Kita telah membahasnya berkali-kali. Mereka menghilangkan 10 hukum, dan menuliskan ribuan hukum pengganti. Dan mereka tidak menurutinya sendiri. Mereka tidak menurutinya, dan tidak bisa membuat aman semua orang. Baiklah, jadi, hal apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini? Bukankah kota-kota mengalami kekacauan total? Dan para polisi telah dihilangkan, karena apa yang Anda inginkan, lakukan saja, dan menjadi norma hukum. Maka terjadilah kekacauan total. Apakah orang-orang senang akan hal ini? Tidak. Jadi pertanyaannya, Martin, ketika mereka sangat tidak berbahagia, dan tidak tahan lagi, yang merupakan suatu kenyataan sekarang ini. Apakah mereka akan membuat hukum yang menindas dan menyalahkan Allah? Ya, tentu saja. Apakah mereka akan membuat hukum sendiri, atau hukum Allah? Mereka akan membuat sejumlah hukum Allah, tetapi yang menafsirkannya sesuai keinginan mereka sendiri. Baiklah Martin, kita telah membuktikan. Jika Anda bisa membayangkan, satu kota di seluruh dunia yang mau menuruti 10 hukum, bukankah semua orang akan datang dan tinggal di sana? Itu akan sangat indah. Itu akan menjadi sorga, karena sorga menjalankan semua hukum itu. Baiklah Martin, ini menjadi dasarnya. Jika Anda ingin memahami kasih Allah, Anda mesti memahami hukumnya. Dan sekali Anda berkesimpulan bahwa hukum itu menggambarkan kasih, dan Anda mencintai hukum, melebihi emas tua. Karena jika semua orang menurutinya, maka Anda aman dari campur tangan sesama Anda. Maka Anda secara otomatis akan mengasihi Allah. Ada pemikiran. Jadi, jika ada orang yang berkata, jangan khotbahkan hukum, khotbahkan saja kasih Allah. Itu adalah suatu hal yang bertentangan, karena Anda tidak bisa melakukannya dengan menghilangkan hal lainnya. Baiklah. Kita telah menunjukkan hal ini ratusan kali. Tetapi kembali kita akan menunjukkannya lagi. Sampai orang-orang memahaminya. Jika Anda melihat tabiat Allah dan sifat hukum, dan melihatnya di dalam Alkitab, Anda akan melihat bahwa dikatakan, tabiat Allah itu adil. Seperti dalam Roma 3 ayat 26, dan mengatakan bahwa hukum itu adil, seperti dalam Roma 7 ayat 2. Dan selanjutnya, Allah itu benar, hukum juga benar. Allah itu murni, hukum juga murni. Allah itu terang, hukum juga terang. Allah itu setia, hukum juga setia. Allah itu baik, hukum juga baik. Allah itu bersifat rohani, hukum juga bersifat rohani. Allah itu kudus, hukum juga kudus. Allah adalah kebenaran, hukum juga kebenaran. Allah itu kehidupan, hukum juga kehidupan. Allah itu kebenaran, hukum juga kebenaran. Allah itu sempurna, hukum juga sempurna. Allah itu kekal, hukum juga kekal. Tetapi Martin, hukum itu bukan orang. Itu adalah rangkaian peraturan. Hukum itu cermin. Ya, cerminan dari tabiat Allah. Baiklah, jadi, ketika Anda melihat cermin, dan mengagumi diri Anda, sama seperti Anda melihat cermin ini, Anda akan mengagumi Allah. Dan memang itu yang digambarkannya, rupa Allah. Dan jika cermin itu menunjukkan hal yang tidak Anda lakukan, maka Anda tidak sedang selaras dengan tabiat itu. Baiklah, jadi Anda tidak bisa memisahkan hukum dari tabiat Allah. Nah, jika Anda mencintai hukum, maka Anda akan mencintai kitab. Bukankah lebih baik mencintai orang yang sesungguhnya? Ya. Baiklah. Jadi, mencintai hukum, maka secara otomatis, Anda mencintai Allah. Anda tidak bisa memisahkannya. Betul, karena itu akan menjadi masalah. Nah, secara teori, jika ada orang yang tidak menuruti hukum, lalu semua orang senang. Misalkan ada orang yang membunuh anak Anda sangat senang, karena adanya orang yang membunuh anak Anda. Itu tidak masuk akal.
Anda akan menjadi lawan yang tangguh. Anda akan berteriak untuk keadilan. Kita akan membahasnya secara mendetail di masa mendatang. Jadi, jika ada orang yang melanggar hukum, maka orang-orang menjadi marah. Tetapi orang-orang tidak mau mematuhi hukum, maka bagaimana cara kerjanya, Martin? Bagaimana dengan membuang semua hukum Allah? Yesus menghilangkan hukum. Tetapi Yesus berkata, turutilah hukum. Bagaimana bisa Yesus menghilangkan hukum, jika dia berkata turutilah hukum? Ini suatu hal bertentangan. Martin, mari kita melihat aspek lainnya. Sang Pencipta yang murka. Murka Allah. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kita baru saja membaca bahwa Allah itu benar, dan hukum itu benar. Kebenaran digambarkan di dalam hukum, dan kebenaran merupakan tabiat Allah. Dan murka Allah ditujukan kepada semua kelaliman. Itu berarti menentang semua pelanggaran. Baiklah, Martin, jika ada orang memukuli anak Anda sampai mati, apakah Anda akan marah? Tentunya. Anda akan murka. Ya. Anda ingin agar ada hal yang mesti dilakukan. Keadilan mesti ditegakkan, meminta pembalasan kepada orang yang melakukannya. Lalu mengapa Anda memaki-maki Tuhan? Karena Allah juga memiliki perasaan yang sama. Sangat bagus. Jadi, Tuan Dawkins, jika Allah itu memang Allah yang adil, dan jika Allah ingin meninggikan kebenaran, mengapa Anda protes? Mengapa Anda mengata-ngatai Allah, dan konotasi yang negatif? Jika Allah memang akan meninggikan kebenaran, maka seharusnya Anda berkata, syukur kepada Allah, masih adanya orang yang mengupayakan kewarasan di dunia ini. Ulangan 3 ayat 1. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan. Dan Og, Raja Basan, dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita, untuk berperang di Edrei. Ulangan 3 ayat 3 mengatakan, dan Tuhan, Allah kita, menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita. Dan kita mengalahkan dia, sehingga tidak seorang pun luput. Nah, itu Allah yang melakukan pembantaian massal, yang memerintahkan, untuk membantai Og dan segala rakyatnya. Membantai abis. Jadi ini adalah Allah yang pendendam, yang murka, yang melakukan perbuatan mengerikan, membantai abis. Anda bisa memandangnya seperti itu. Tetapi Anda bisa bertanya kepada diri sendiri, mengapa Allah yang mengatakan dirinya adalah kasih, memberi perintah seperti itu? Apakah mungkin, Og dan seluruh rakyatnya, melewati batas tanpa bisa kembali? Ya, mereka tidak bisa berbalik. Jadi mereka tidak bisa berbalik. Mereka telah melewati garis batas belas kasihan Allah. Mereka telah menjadi begitu jahat, bersifat membunuh, dan sangat menyimpang. Sehingga mereka menjadi sebuah kutuk bagi umat manusia. Dan satu-satunya solusi adalah melenyapkan mereka. Kalau tidak, semua umat manusia akan tercemar. Martin, jika kejahatan yang ada di dunia, dibiarkan saja, tanpa dikendalikan, bukankah pada akhirnya, seluruh dunia menjadi jahat? Sudah ada sepintas akan hal ini di tempat-tempat di mana kejahatan merajalela, dan tidak ada penerapan hukum. Apa yang terjadi? Hasilnya adalah kekacauan. Ada poin lainnya, Martin. Dalam penggambaran yang ada di sini, di dalam Perjanjian Lama, Allah sedang menerapkan teokrasi. Ini merupakan teater. Ini merupakan sebuah panggung yang disiapkan. Ini merupakan suatu hal yang mesti disaksikan bangsa-bangsa. Seperti opera sabun, Anda memencet tombol remote TV dan melihat episode yang selanjutnya. Di sini ada penggambaran hal yang diminta Allah. Allah meminta penurutan mutlak kepada hukumnya. Karena adanya pelanggaran apapun kepada hukum, berarti kepedihan bagi seseorang. Dan Allah tidak menghendaki kepedihan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kepedihan. Itu berarti tidak ada lagi pelanggaran. Karena pelanggaran apapun, akan menyebabkan kepedihan.
Jika ada orang yang membunuh sesuatu milik Anda, itu akan menimbulkan kepedihan. Jadi tidak boleh ada yang membunuh, tidak boleh ada yang mencuri. Tidak boleh ada yang berdusta, hanya ada kebenaran saja. Maka tidak ada kepedihan. Jadi di sini adalah suatu praktek. Dan Allah mempraktekannya, bukan hanya dengan bangsa-bangsa yang ada, bangsa-bangsa yang paling jahat. Tetapi bahkan di antara umat Allah itu sendiri. Karena tidak ada bayangan perubahan bagi Allah. Apa yang berlaku kepada seseorang, berlaku juga untuk orang lain. Ini berlaku pada siapa saja. Allah tidak berubah. Tetapi di sini, adanya umat yang mengaku dan berkata, segala yang kau perintahkan, akan kami lakukan. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya mengaku. Bukankah gereja begitu? Benar. Gereja-gereja seharusnya mengaku, segala yang kau katakan, akan kami lakukan. Karena Anda mempercayai dan meyakininya. Tetapi itu tidak berarti Anda tidak akan tersandung dan jatuh. Itu tidak berarti semua orang di gereja melakukannya. Tetapi gereja harus mengaku, inilah hal yang akan kami lakukan. Baiklah, apakah Allah itu adil, jika kita melihatnya dari poin itu? Di mana orang-orang ini mempersembahkan korban dari anak-anaknya sendiri. Mereka juga menyiksa orang-orang tanpa ampun, di mana mereka melanggar semua hukum dalam cara yang paling mengerikan. Dan bahkan membawa masuk ke dalam sistem keagamaan mereka. Sehingga Allah berkata, sistem ini begitu bobrok dan jahat, dan perlu untuk dilenyapkan. Karena sistem ini tidak bisa dibiarkan ada di sorga di masa depan. Tepat sekali. Ini merupakan penggambaran hal yang mesti dilakukan, karena merupakan hal yang sama di sorga, agar adanya sorga tanpa noda. Baiklah, mari kita tanyakan hal lainnya, apakah keadilan menuntut eksekusi Raja Og? Ya. Dan semua rakyatnya, karena semuanya telah menjadi bobrok. Ya. Nah, kita melihatnya dari cara itu. Sekarang kita kembali, dan melihat perjanjian dengan Abraham. Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya, 400 tahun lamanya. Ini suatu perlambangan. Kita sesungguhnya berada dalam negeri perbudakan. Ya, kita berada dalam negeri perbudakan. Dan memang Allah mengizinkannya. Dan keadaannya seharusnya semakin mendekatkan kita kepadanya, dan karenanya mengubahkan tabiat kita agar serupa dengan tabiatnya. Jadi, mereka adalah orang-orang asing. Kita juga orang-orang asing di dunia ini. Dan mereka akan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini suatu perlambangan, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Itu sebuah janji kelepasan. Apakah kita memiliki janji kelepasan? Jadi ini merupakan perlambangan. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Anda tidak akan melihat penebusan. Anda akan mati. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan, dosa, orang Amori itu belum genap. Jadi, Allah tidak akan mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, di bawah kendali Allah, di bawah kuasa Allah. Dan memakainya sebagai contoh bagi dunia, hal yang akan menimpa orang-orang yang menolak hukum Allah. Dan dikatakan, Dia tidak akan mengizinkan untuk melenyapkan bangsa-bangsa itu. Yang tanahnya akan diduduki, yaitu orang-orang Kanaan, yang merupakan orang-orang paling jahat dan paling menyimpang di bumi. Karena dosa mereka belumlah genap. Berapa lama Allah mengizinkannya? 400 tahun. 400 tahun? Apakah itu penderitaan yang lama? Bayangkan sebuah kota di dunia sekarang ini, yang tidak ada hukum, yang dibiarkan terus berdosa selama 400 tahun. Apakah adanya debat menarik sekarang ini di Amerika Serikat, tentang kota-kota tanpa hukum? Ya. Yang dipertentangkan dengan kota-kota dengan hukum, ini menarik bukan? Itulah mengapa saya mengangkatnya, sehingga Anda bisa melihat kemana ini akan menuju. Ini akan menuju kepada kota yang saleh, tetapi yang dulunya jahat. Baiklah. Martin, jika memang ada sebuah kota yang menjadi jahat, apakah Allah memiliki hak melenyapkannya, seperti Sodom dan Gomora? Saya berpikir seperti itu sebelumnya. Jika kita melihat ayat yang sebelumnya,
mengenai Raja Og dari Basan. Ini sama seperti yang Allah katakan kepada Lot, yang akan membinasakan Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham berkata, bagaimana jika adanya orang-orang baik di sana? Ini pemikiran pertama kali muncul, ketika membaca mengenai Raja Og. Mungkinkah adanya orang-orang yang masih bisa berubah? Nah, apakah Allah menerapkan diskusi itu dengan Abraham, ketika dia datang ke Sodom? Tepat sekali. Bukankah Abraham mengatakan, bagaimana jika ada 50 orang, sampai 10 orang? Dan pada akhirnya berapa yang selamat? Hanya 3 orang. Jadi, itu sama, Allah itu berbelas kasihan selama 400 tahun. Dan apakah menurut Anda, setelah lewat batas waktunya, tidak ada lagi yang bertobat? Apakah Allah memiliki hak melakukan itu? Bukankah Dia pencipta? Ya. Baiklah, coba saya bertanya lagi. Apakah merupakan tindakan kasih dan belas kasihan dalam melenyapkan mereka? Ya. Benar. Bagaimana jika mereka merencanakan membunuh semua orang? Bukankah polisi atau pihak militer sekarang ini, bukankah mereka menyatakan memiliki hak untuk membunuh orang? Yang dianggap berbahaya yang bisa membunuhi orang-orang, Anda mesti melenyapkan orang itu. Nah, jika hal itu bisa diterima dengan sempurna, di zaman kita hidup. Lebih lagi dalam penghakiman Allah, betapa berbelas kasihannya Allah, selama 400 tahun. Bukankah menarik yang Anda sebutkan, karena adanya banyak orang dalam masyarakat sekarang ini yang tidak menginginkan polisi memiliki hak semacam itu? Benar. Jika mereka tidak memiliki hukum, maka akan seperti Sodom. Jadi murka Allah ditimpakan kepada para pelanggar hukum, Og, Sodom dan Gomora, bangsa Amalek dan seterusnya. Ketika Allah memberikan perintah, tamatlah sudah, mereka akan dilenyapkan. Lalu dengan kasus bangsa lainnya, seperti bangsa Filistin, apakah Allah memusnahkan keseluruhannya? Tidak. Tuhan tidak melenyapkan semuanya. Dan juga bangsa Moab, apakah Allah memusnahkan keseluruhannya? Tidak. Hanya ada beberapa bangsa di mana Allah memerintahkan untuk dilenyapkan semuanya karena mereka telah begitu bobrok sehingga perlu untuk memusnahkan mereka. Seperti yang tadi Anda katakan, ini merupakan perlambangan ketika Anda ingin menuju ke sorga. Ini tidak bisa menjadi suatu ancaman kepada gereja. Dan ingat di zaman teokrasi, yang merupakan praktek dari realita yang lebih besar. Sekarang, kita tidak sedang hidup di zaman teokrasi. Kita akan kembali ke zaman teokrasi, karena teokrasi yang pada akhirnya diterapkan adalah teokrasi sorgawi. Tetapi bukan di bumi, itu akan menjadi hal yang palsu. Jadi, Dawkins, tenanglah. Masih ada pertanyaan lainnya yang diajukan orang-orang, bagaimana dengan cara Allah memusnahkan bangsa-bangsa ini? Seringkali Allah sendiri yang memusnahkan bangsa-bangsa ini. Mereka bahkan tidak perlu berusaha. Tetapi kita juga mesti ingat, kadang-kadang, orang-orang yang melakukan pemusnahan itu, melebihi perintah Allah itu sendiri. Benar, ketika Allah membinasakan seseorang, itu dilakukan dengan cepat. Bala tentara Asyur, berjumlah 185.000 orang hidup, kemudian binasa semuanya. Atau ketika Allah berperang demi umatnya, musuhnya dimusnahkannya. Tidak seperti orang-orang Asyur, yang menyiksa orang dan mematikan orang secara perlahan-lahan. Allah bukanlah tirani atau monster. Allah memusnahkan mereka. Umat-umat Allah mungkin bisa agak berlebihan dalam beberapa kasus, tetapi Allah tidak. Tetapi tujuan semula Allah dalam memusnahkan manusia, tidak salah. Dengan kata lain adanya pembantaian massal, dan mesti dimusnahkan sebelum membunuh semua orang. Itulah seharusnya cara kita memandangnya. Nah, murka Allah bukan hanya ditimpakan kepada para penyembah berhala, tetapi juga ditimpakan kepada segala sesuatu yang bertentangan kepada kehendak ilahinya. Jadi jika kita melihat murka Allah kepada para penyembah berhala, seperti dalam 1 Samuel 15 ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi, dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu. Yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ini sebuah contoh, adanya perintah langsung dari Allah, yang ditafsirkan Dawkins sebagai pembunuhan massal, benar.
Ketika Allah berfirman, pergi dan musnahkan orang-orang berdosa, orang-orang Amalek. Nah, di situ dikatakan orang-orang Amalek sebagai orang-orang berdosa. Dan dosa adalah pelanggaran hukum, menurut Yohanes. Jadi, mereka adalah para pelanggar hukum Allah secara maksimal. Dan mereka mesti dimusnahkan. Jadi adanya perintah, musnahkan orang-orang Amalek. Mereka menjadi kutuk di bumi, yang mencemarkan dan membinasakan umat manusia. Musnahkan mereka. Roh mereka bersifat menular. Dan perintah untuk memusnahkan bangsa Amalek, diberikan kepada Raja Saul. 1 Samuel 15 ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Pertama-tama Saul tidaklah memusnahkan segalanya. Ya, karena Raja Amalek masih hidup. Allah membuat contoh seperti itu tentang mereka. Allah bahkan memerintahkan agar bangsa Israel tidak mengambil barang-barang atau ternak mereka. Bangsa Israel tidak boleh memperkaya diri dengan hasil kejahatan. Jadi musnahkan semuanya. Ini sama seperti mengambil emas dan membuangnya ke laut. Sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya, karena mereka lebih memilih memiliki uang yang tercemar, daripada membuangnya. Jadi Raja Saul mengambil kambing domba, karena dia tidak mau mengorbankan kambing domba miliknya sendiri, dan dia mementingkan dirinya. Dan Raja Saul tidak membinasakan Raja Amalek, dan seluruh bangsa Amalek, karena sisa-sisa bangsa Amalek masih ada untuk waktu yang cukup lama. Jadi Raja Saul tidak melakukan perintah Allah. Dia seharusnya memusnahkan bangsa Amalek keseluruhan, tetapi tidak dilakukannya. Sekarang mari kita melihat kematian Raja Saul. 2 Samuel 1 ayat 12. Raja Saul dan anaknya terbunuh. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat Tuhan. Dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Jadi, pada akhirnya Raja Saul ditaklukkan oleh musuhnya, dan dalam kasus ini, orang-orang Filistin yang mereka perangi. Dan kemudian kita baca dalam 2 Samuel 1 ayat 13, kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau, orang Amalek. Nah, Raja Saul telah terluka parah, tetapi belum mati. Dia sangat terluka, dan tahu dia pasti akan mati. Maka dia menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, tetapi tidak juga mati. Jadi Raja Saul memanggil orang, yang adalah orang ini. Dan orang ini adalah anak laki-laki orang asing, orang Amalek. Dan dia yang membunuh Raja Saul, dengan memancung kepalanya. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana, tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia, orang itu memarangnya, sehingga mati. Jadi dia membinasakan orang Amalek itu. Dia membinasakan orang Amalek itu. Jadi apa pesan moral kisah ini, Martin? Pesan moralnya, jika Anda tidak membinasakan orang Amalek, dia akan datang dan membunuh Anda. Dia akan memancung kepala Anda. Nah, Alkitab mendefinisikan orang-orang Amalek sebagai orang-orang berdosa. Pelanggaran hukum. Jadi, mari kita mengecilkan dosa. Jika Anda tidak membinasakan dosa dalam hidup Anda, dosa itu yang akan membinasakan Anda. Anda mesti membinasakan dosa. Anda mesti mati bagi kepentingan diri sendiri. Jadi, apakah ini suatu perbuatan tidak adil, hal yang terjadi di sini? Maksud saya, apa yang dilakukan anak laki-laki ini, dia melakukan keinginan Raja Saul. Jika Raja Saul telah melakukan apa perintah Allah, anak laki-laki itu tidak akan berada di sana. Benar, dan ada kemungkinan Raja Saul tidak perlu berperang dengan orang-orang Filistin, dan kalah. Segala sesuatunya akan menjadi berbeda. Jadi dengan satu pelanggaran kecil saja, Anda mengalami akibat fatal kepada keseluruhan bangsa. Karena bukan hanya Raja Saul, melainkan seluruh bangsa Israel terdampak. Ribuan orang menderita, sebagai akibatnya. Jadi Martin, moral kisah ini adalah, jika Allah itu adalah Allah kasih, maka Allah juga menjadi Allah berkeadilan. Standar keadilan adalah hukum. Dan hukum mendefinisikan dosa. Dan sekali saja dosa mencapai titik puncak, maka mesti dimusnahkan bersama-sama dengan para pelakunya. Jadi, apakah ini tidak adil atau adil? Ini adalah sangat adil. Baiklah,
Mari kita membandingkan, seorang pembunuh massal berkeliaran. Dia memegang senapan serbu, dan membunuhi orang di kiri, kanan dan di tengah, secara membabi buta. Apakah adil bagi polisi untuk membunuhnya? Ya. Apakah ini yang Allah lakukan? Ya. Inilah yang Allah lakukan. Tapi dia menimpakannya kepada keseluruhan bangsa, dan yang akan membinasakan keseluruhan umat manusia, jika dibiarkan hidup lebih lama. Sekarang marilah kita melihat murka Allah kepada umat Allah itu sendiri. Karena Allah adalah Allah yang adil. Dia tidak memiliki dua tolak ukur, dia tidak menggunakan standar ganda. Dan dia menuntut gerejanya untuk mempraktekkan keadilan dan kasih Allah. Bukankah kita melihatnya? Baiklah, mari kita melihat contoh yang sangat menarik, dan yang juga membuat pedih banyak orang, di zaman kita sedang hidup. Ini ada dalam Mazmur 78 ayat 27 yang merujuk kepada saat di mana Allah mengizinkan orang-orang untuk memakan daging burung puyuh, yang sebelumnya Allah larang. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Jadi ini paralelisme Ibrani. Ya, dan juga menggambarkan peristiwa yang terjadi di kitab Keluaran. Benar. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang, ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Kita berhenti sejenak. Apakah keinginan mereka ini selaras dengan kehendak Allah? Tidak. Walaupun memang Allah yang memberikan. Benar, memang Allah memberikannya, tetapi dia memberikannya satu kali, karena mereka menginginkannya. Dan tidak ada tempelakan. Lalu Allah berusaha mengajari mereka cara yang lebih baik, tetapi mereka menolak. Lalu mereka kembali menginginkannya, tetapi kali ini, ada akibatnya. Jadi Allah memenuhi keinginan bangsa Israel. Mereka tidak menghentikan keinginan mereka. Mereka tidak berubah. Mereka menginginkan hal yang tidak baik bagi diri mereka. Nah Martin, jika kitab suci benar, siapa yang mendesain Anda? Allah. Dan jika Allah mendesain Anda, apakah Allah mengetahui hal terbaik bagi Anda? Ya. Jika saya mesin diesel, maka Allah akan memberitahu saya agar memasukkan bahan bakar diesel. Dan bukan bensin. Baiklah, jadi, Allah sebagai desainer Anda, Allah memberitahu hal yang baik untuk Anda. Tetapi Anda berkata, saya tidak peduli. Saya suka bensin. Saya ingin melakukan hal yang saya ingini. Karena akan memberikan tenaga lebih besar. Maka Allah berkata, baiklah. Aku akan mengajarkan engkau sebuah pelajaran. Aku akan memenuhi keinginanmu, karena engkau tidak berhenti menginginkannya. Dan lihat apa akibatnya. Maka Anda mengidap penyakit kanker, dan berbagai penyakit lainnya. Lalu Anda berteriak kepada Allah, atas perlakuannya yang tidak adil. Apakah memang seperti itu? Ya. Jadi, Allah dalam hikmatnya memberi Anda sebuah rancangan, blueprint. Dan yang memberitahu Anda, hal yang diperlukan, dan rancangan yang ada. Dan ada alasannya. Tidak akan ada lagi kematian di sorga. Tidak akan ada lagi orang yang membunuh hewan peliharaan orang. Karena orang itu akan sangat kesal ketika hewan peliharaannya dibunuh. Jadi tidak akan ada lagi kematian. Jadi Anda mesti terbiasa. Aku telah menciptakan tanam-tanaman untuk kesejahteraan Anda. Jadi, makanan manusia mula-mula adalah buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, lalu sayuran ditambahkan. Itulah yang harus menjadi makanan kita. Tidak akan ada lagi kematian. Yang lainnya berbahaya bagi Anda. Aku tidak ingin Anda memakannya. Tetapi, saya tidak mau dipisahkan dari selera yang saya inginkan. Baiklah, aku akan memberikannya. Apakah Allah tidak adil? Tidak. Jadi, jika ada seorang anak yang bertekad melakukan sesuatu yang merusak, kadang-kadang, orang tua akan membiarkan anak itu melakukan dan merasakan akibatnya, dengan tujuan untuk pembelajaran. Sedang makanan masih ada di mulut mereka, maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka, dan menewaskan teruna-teruna Israel. Jadi, di sini adanya penghukuman Allah kepada umatnya sendiri, karena tidak mau mendengar. Itu adalah teokrasi. Tetapi sekarang, kita tidak hidup dalam teokrasi. Jadi Allah bersabar selama 400 tahun, dan dalam banyak generasi.
Tetapi akibatnya sungguh mengerikan, benar. Dan apa yang dikatakan selanjutnya? Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ini merupakan keadaan yang dimiliki umat manusia. Ini disebut keadaan berdosa. Dan Allah ingin pulihkan keadaan berdosa itu. Dan agar keadaan berdosa itu bisa dipulihkan, Anda mesti selaras dengan hukum-hukum Allah dan kehendak Allah. Nah, ada 10 aturan moral, tetapi 10 aturan moral itu tidak menyangkal hukum fisika dan hukum fisiologi. Maka Allah juga memberikan hukum kesehatan. Dan memang hukum-hukum itu mesti dipatuhi, bukan karena Allah itu tirani, melainkan demi kebaikan dan kesejahteraan Anda sendiri. Karena Allah adalah kasih. Dan yang pada akhirnya, demi kesejahteraan semua orang yang ada. Ada seorang pengkhotbah yang bernama Richard Oville. Sekarang dia sudah meninggal. Saya bertemu dengannya bertahun-tahun silam, dan saya sering hadir dalam khotbahnya. Dia seorang yang ramah. Saya sungguh suka kepadanya, dan dia selalu memberikan contoh. Nama istrinya Betty. Dan dia berkata, jika saya melanggar hukum kesehatan, siapa yang menderita? Betty yang menderita, karena dia yang mesti merawat saya. Jadi, dia selalu mencontohkan hal ini dalam khotbahnya. Siapa yang akan menderita? Betty. Ya, ini memang begitu. Jika kita membuat beban ini, orang-orang di sekitar kita menderita. Jadi, merupakan bagian dari sifat alami manusia untuk berdosa. Jadi, Allah itu adil, benar dan bijaksana kepada umatnya sendiri, juga kepada bangsa-bangsa lain yang ada. Itu adalah poin yang sangat penting, dan saya berharap orang-orang bisa memahaminya. Allah itu tidak memiliki bangsa kesayangan dan yang lainnya menjadi musuh. Benar. Mazmur 78 ayat 38 tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya, dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Itu merupakan kebenaran atau dusta? Bukankah itu diterapkannya kepada bangsa-bangsa? Bukankah dia memberikan kesempatan selama 400 tahun? Bukankah Allah itu mengampuni, dan menahan murkanya? Hal yang sama bagi umat-umatnya. Hal yang sama bagi umat-umatnya, karena itu merupakan tabiat Allah. Mengapa Allah mendapat julukan yang buruk, Martin? Jadi, apa yang diminta Alkitab dari kita, perihal ini? Yaitu mengenakan diri Anda yang baru. Kolose 3 ayat 1, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apakah hukum Allah dipatuhi di sorga? Ya. Tentunya. Karena pelanggar hukum telah disingkirkan dari sorga. Bukankah setan dan para pengikutnya dibuang? Ya. Apakah setan pelanggar hukum? Ya. Setan adalah pembunuh pada mulanya. Setan adalah pencuri dan pendusta pada mulanya. Jadi itu melanggar hukum Allah, dan dia dibuang. Jadi, ketika Anda memikirkan perkara yang di atas, maka Anda mesti hidup selaras dengan hukum sorga. Apakah ada catatannya? Ya. Ya, ada dalam Alkitab. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi adalah penting, bahwa sifat lama kita ini mati. Ya, dan hal penting lainnya, Anda bukan milik Anda sendiri, melainkan tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, kemuliaan selalu merujuk kepada tabiat Allah. Jadi, dengan kata lain, tabiat yang mesti Anda miliki di bumi, adalah tabiat Allah, dan seperti yang sudah kita lihat, tabiat Allah dinyatakan di dalam hukum-hukumnya. Dan itu akan memulihkan Allah. Itu akan memberikan kemuliaan bagi Allah. Bagaimana cara mendapatkannya? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi, ketika perut Anda menginginkan sesuatu, Anda mesti menjawab, tidak, saya hanya akan memberi hal yang baik untuk perut. Saya akan membuatnya lezat sehingga kamu bisa menikmatinya.
tapi saya tidak perlu menjadi martir untuk hal itu. Karena jelas, Allah menciptakan hal-hal untuk dinikmati. Tetapi hal yang lebih mendetail, mengetahui cita rasa, perlu dilatih kembali. Dari musik rock kasar, yang sudah terbiasa. Jadi melodi yang lebih indah, adalah makanan dan hal-hal yang indah di dalamnya. Jauhi percabulan. Jangan mengganggu istri sesamamu, kalau tidak Anda bisa mencederai sesama Anda. Kenajisan. Ketika Anda menonton televisi, atau menonton hal yang tidak patut yang Anda lihat dengan mata, pikiran Anda akan juga tercemar. Jadi, jauhi kenajisan. Cinta yang tidak normal. Hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi Martin, apakah Allah menuntut perubahan? Ya, kepada hal yang Anda dengarkan, tonton, lakukan, bagaimana Anda berbicara. Nah, bukankah menarik, ketika adanya orang yang mempraktekkan hal-hal ini, semua orang menjadi marah. Karena mereka juga tidak ingin melakukannya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Atas orang-orang durhaka, jadi murka Allah. Menimpa kepada umat yang tidak patuh. Apakah mereka ada di dunia? Apakah mereka ada di gereja? Allah tidak membedakannya. Standarnya adalah 10 hukum. Baiklah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi, dulu juga kita menjadi umat yang melanggar dan melakukan hal-hal tadi. Dan kita mesti berhenti melakukannya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah. Martin, apakah Anda sedang berjuang melawan rasa marah? Ya. Baiklah, setidaknya Anda jujur. Tetapi bersama Allah itu bisa kita menangkan. Allah memiliki amarah yang benar, sedangkan kita memiliki amarah yang tidak benar. Itu menjadi masalah. Tetapi saya akan katakan lagi, jika Anda meminta tolong Allah mengatasi rasa marah Anda, Allah tidaklah akan menghilangkan segala sesuatu yang menyebabkan rasa marah. Allah akan membiarkan Anda ke situasi yang menyebabkan amarah. Allah akan secara khusus melatih Anda. Murka. Nah, amarah Allah, seperti yang kita sudah lihat, selalu disertai belas kasihan. Dosa orang-orang belum mencapai puncaknya. Diberikan waktu 400 tahun, barulah akan dimusnahkan. Rasa marah kita, kadangkala tidak disertai belas kasihan. Kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saya mendengar sebuah percakapan, dan setiap kata kedua adalah kata sumpah serapah. Dulu saya berbicara seperti itu. Saya juga. Tetapi sekarang, telinga Anda sakit, ketika mendengar percakapan seperti itu. Baiklah, jadi, adalah mungkin bagi Allah mengubah hal itu, benar. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Martin, semua hal ini, termasuk dusta dilarang dalam 10 hukum. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, apakah itu merupakan bagian dari hukum ke-7? Menghujat merupakan hal yang dilarang juga. Geram, rasa marah, bukankah Alkitab memasukkan geram dan rasa marah kepada pembunuhan, jadi masuk dalam hukum? Jadi, Martin, apa artinya ini, agar kita selaras dengan apa? Agar kita selaras dengan hukum Allah dan menurutinya. Baiklah, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi apakah Allah itu Allah pemarah, ataukah Allah itu Allah yang adil dan berbelas kasihan? Dengan suatu standar yang sangat jelas, dan agar Anda selaras kepadanya. Dan ketika Anda tidak melakukannya, Anda memilih kematian. Anda memilih kematian, dan jika mau mematuhinya, itu adalah untuk keuntunganmu sendiri, demi kebaikanmu sendiri. Benar. Jadi jika masyarakat sorgawi adalah tanpa adanya kejahatan atau hal-hal serupa itu, maka setiap orang yang melakukan kejahatan, mesti disingkirkan. Benar. Dan mereka tidak akan ditaruh ke dalam neraka dan dipanggang selamanya, melainkan mereka akan lenyap untuk selama-lamanya. Dan sekali lagi, ini karena pilihan mereka sendiri, Allah tidak turut campur dengan pilihan Anda. Allah berkata, ini yang terbaik untuk Anda. Menurutlah jika engkau mau, tetapi jika tidak menurut, ada akibatnya. Atau dalam hal ini, tidak mendapatkan kehidupan. Nah,
Alkitab menyebut tindakan Allah ini sebagai melaksanakan keadilan. Dan menyebutnya pekerjaan Allah yang ajaib. Yesaya 28 ayat 21, sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya ganjil perbuatannya itu. Dan untuk mengerjakan pekerjaannya ajaib pekerjaannya itu. Dengan kata lain, Allah itu adalah Allah kasih, dan Allah kehidupan. Allah bukanlah Allah kematian. Jadi, ketika Allah melakukan amarahnya, adalah disertai air mata di matanya. Ini adalah tindakan yang ganjil, yang bertentangan dengan tabiatnya. Saya pikir dalam kitab Ayub dikatakan hal yang serupa. Mungkin dalam Ayub 31. Mari kita melihat kitab Ayub. Ya, Ayub 31 ayat 1. Ayub berkata, "Aku telah menetapkan syarat bagi mataku." Ini cara yang bagus untuk menyatakannya, saya tidak akan melihat hal yang buruk atau najis. Saya akan menjaga mata saya. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara. Ini mengenai pornografi, benar. Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas, milik pusaka apakah yang ditetapkan Yang Maha Kuasa dari tempat yang tinggi. Dengan kata lain, jika saya melanggar, apa akibatnya? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang, dan kemalangan janggal, bagi yang melakukan kejahatan? Ya. Ini tepat hal yang sama, tindakan Allah yang janggal. Ini ada dalam kitab Ayub, ada juga dalam kitab Yesaya. Bukan merupakan kehendak Allah dalam membinasakan. Adalah kehendak Allah untuk membuat orang-orang menyadari akan adanya peraturan-peraturan, dan standar kebenaran. Ulangan 31 ayat 12, seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu. Jadi, siapa yang tercakup di dalam pekabaran ini? Semua orang. Semua orang, tanpa terkecuali. Supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan, Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi, garis mendasarnya, ini merupakan tema di seluruh Alkitab. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Apakah itu pilihan? Ya. Adanya pilihan? Benar. Jadi tanggung jawab siapa ketika murka Allah ditimpakan kepada Anda? Anda sendiri. Jadi, siapa yang menjadi tirani? Anda sendiri. Anda yang menjadi tirani. Anda mendatangkan hal ini, bagi diri Anda sendiri. Jika Anda mengambil senjata, dan mulai menembaki orang-orang tak bersalah di sekeliling Anda telah mendatangkan kebinasaan bagi Anda sendiri. Ya, itu pilihan Anda. Apakah ini Allah pemarah ataukah Allah yang adil, pembuat hukum dan pelaksana hukum? Ya, tentu saja. Apakah disertai belas kasihan? Ya. Apakah akan ada banyak perundingan agar Anda mengubah pikiran Anda? Ya. Apakah pembujuk itu kemudian menjadi jahat? Dan jika Allah gagal membujuk Anda, dan Allah membinasakan Anda, apakah Allah menjadi orang jahat? Tidak. Siapa penjahatnya? Diri Anda sendiri. Yehezkiel 18 ayat 31, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Apakah Anda bisa melihat pembujuknya? Ya, dan dia sedang bertanya, mengapa? Dengar, taruh senjata itu. Hentikan membunuh orang-orang tak bersalah. Mulailah melakukan hal yang benar. Dengarlah, aku tidak ingin membinasakanmu. Allah sebenarnya tidak membunuh Anda. Andalah yang membunuh diri Anda sendiri. Benar. Yehezkiel 33 ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Pembujuk seperti apa Allah itu? Jika Anda tidak bisa melihatnya, bahkan ketika Allah berkata, aku perintahkan agar engkau menuruti hukum-hukumku, adalah karena aku menginginkan engkau berpaling dari jalan-jalanmu yang jahat.
dan agar engkau hidup. Baiklah, kapan Allah akan melaksanakan tindakannya yang janggal? Itu adalah eksekusi. Yohanes 11 ayat 35, ayat paling singkat dalam Alkitab, maka menangislah Yesus. Apa artinya itu jika dikaitkan dengan tabiat Allah? Allah adalah Allah kasih, Allah yang peduli. Baiklah. Mengapa Yesus menangis? Karena Yesus melihat, dunia tidak mau mendengar. Baiklah, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Apakah mereka dibinasakan? Ya. Apakah Yesus menangis? Ya. Apakah Yesus membatalkan kebinasaan? Tidak. Yesus telah senantiasa memperingatkan dan berkata kepada mereka, inilah hal yang akan terjadi. Apakah adanya perubahan Allah dalam perjanjian baru ini, dibandingkan dengan Allah dalam perjanjian lama? Tidak. Dan akan sama di akhir zaman. Jadi Martin, ketika orang mengatakan bahwa Allah dalam perjanjian lama adalah tirani, dan bahwa Allah dalam perjanjian baru adalah Allah yang pelin-pelan dan tidak tegas. Apakah itu benar? Tidak. Tidak, mereka belum mengadakan studi mendalam akan hal itu. Dan masalahnya bukan pada Allah, melainkan pada diri manusia itu sendiri. Baiklah, nah, pekabaran ini mesti diberitakan kepada dunia. Martin, bagaimana jika saya mengatakan bahwa sesungguhnya pekabaran ini digambarkan dalam pekabaran malaikat ketiga? Apakah Anda mempercayainya? Saya yakin, kita akan menemukannya. Baiklah, Wahyu 14 ayat 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Apakah Sodom dan Gomora dibinasakan dengan api dan belerang? Ya. Apakah kota itu dihancurkan? Ya. Berapa lama orang-orang itu menderita? Mereka lenyap. Diperlukan berapa lama untuk mengubah istri Lot menjadi tiang garam? Seketika saja. Baiklah. Jadi, dengan kata lain, ketika murka Allah ditimpakan, ketika orang-orang telah melewati batas akhir. Apakah itu dikarenakan Allah tidak pernah membeberkan masalah mereka? Apakah Allah tidak pernah mengamarkan, demi kepentingan manusia? Tidak. Allah telah berbelas kasihan selama 400 tahun. Malaikat ketiga mengikutinya dengan seruan nyaring, jika ada yang menyembah binatang itu. Saya ingin tahu, siapa binatang itu? Dan kata, jika ini artinya adalah pilihan. Atau patung binatang itu, atau menerima tanda binatang, maka Anda telah menolak Allah. Dan murka Allah akan ditimpakan kepada Anda. Ini merupakan peringatan kepada dunia. Martin, di sini ada kutipan dari buku para nabi dan bapa. Dari dimulainya pertentangan besar, telah menjadi tujuan setan guna menyalah tafsirkan tabiat Allah. Dan untuk membangkitkan pemberontakan melawan hukum Allah. Martin, apakah setan berhasil? Ya. Hampir selama 6.000 tahun, setan telah sangat berhasil. Baiklah. Dan untuk berpikir bahwa setan memakai lembaga, yakni gereja, untuk mengubahkan hukum Allah. Dan mengajarkan orang-orang melakukan hal itu sungguh mengerikan. Karena akulah, Tuhan, dan aku tidak berubah. Dan pekerjaan ini, nampaknya berhasil. Orang banyak mendengar tipuan setan, dan menentang Allah. Meskipun di tengah-tengah pekerjaan kejahatan, tujuan Allah bergerak terus untuk mencapai akhirnya. Untuk semua makhluk ciptaannya, Allah menyatakan keadilannya dan kebaikannya. Dua hal ini, Anda tidak bisa memisahkannya. Melalui pencobaan setan, keseluruhan umat manusia telah menjadi para pelanggar hukum Allah. Tetapi melalui pengorbanan anaknya, sebuah jalan dibukakan, di mana umat manusia bisa kembali kepada Allah. Melalui kasih karunia Kristus, umat manusia dimampukan untuk menuruti hukum-hukum Allah. Jadi, di setiap zaman, di tengah-tengah kemurtadan dan pemberontakan, Allah mengumpulkan umat-umatnya, yang setia dan yang memiliki hukum Allah dalam hatinya. Apakah itu selaras dengan hal yang baru kita baca? Ya, sesuai yang kitab suci katakan. Jika Anda menghendaki keselarasan dengan tabiat Allah, Anda mesti menuruti hukum-hukumnya. Ada kutipan lainnya dari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Lihatlah, kata kitab suci,
kegelapan akan meliputi bumi, dan kegelapan pekat menimpa orang-orang. Apakah kita mengalami keadaan itu sekarang? Saya pikir semua orang bisa mengakui, ini memang sedang terjadi. Tetapi Tuhan akan bangkit atasmu dan kemuliaan Tuhan akan terlihat dalammu. Adalah kegelapan dalam menyalah tafsirkan tabiat Allah, yang menimpa dunia. Manusia sedang kehilangan pengetahuan akan tabiat Allah. Allah telah disalahpahami dan disalah tafsirkan. Martin, apakah ini benar? Pada masa ini, adanya pekabaran dari Allah yang mesti diberitakan, suatu pekabaran yang menerangi dan memberi pengaruh keselamatan dalam kuasanya. Tabiat Allah mesti diberitakan. Ke dalam kegelapan dunia, harus diterangi oleh kemuliaan Allah. Itu adalah tabiat Allah. Terang dari kebaikan Allah, belas kasihan Allah dan kebenaran Allah. Dan pekabaran itu adalah pekabaran lipat 3. Ini kedengarannya keras. Jika Anda tidak melakukannya, Anda akan dibinasakan. Murka Allah akan ditimpakan kepada Anda. Kita mesti menyatakan apa pekabaran itu kepada orang-orang, yakni pekabaran 3 malaikat. Di sini ada kutipan lainnya dari buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Orang-orang yang menantikan kedatangan mempelai pria, mesti mengatakan kepada orang-orang, lihat Allahmu. Terang terakhir dari terang berbelas kasihan, pekabaran terakhir belas kasihan untuk diberikan kepada dunia. Adalah pernyataan dari tabiat Allah yang penuh kasih. Jadi, pekabaran 3 malaikat adalah pernyataan tabiat kasih. Apakah dunia akan menerimanya dengan sukacita? Tidak. Apakah ada yang menerima? Ya, ini adalah pekabaran peringatan. Dan memerlukan perubahan hati. Umat-umat Allah mesti mencerminkan kemuliaan Allah. Itu berarti umat-umat Allah mesti mencerminkan tabiat Allah, yakni mesti selaras dengan hukum Allah. Dalam kehidupan dan tabiat mereka sendiri, mereka mesti menyatakan apa yang telah diperbuat kasih karunia Allah bagi mereka. Dengan kata lain, mengubahkan dari keadaan tanpa hukum kepada kepatuhan kepada hukum. Ini adalah pekabaran yang mesti diberitakan kepada dunia. Ini kedengarannya seperti pekabaran yang keras. Dan ini pasti disalah tafsirkan. Tetapi ini adalah pekabaran kasih. Ini adalah pekabaran dalam memanggil orang-orang agar selaras kepada Allah. Kepada karakter Allah. Dan juga merupakan pekabaran yang memanggil Anda agar selaras kepada kehendak Allah, yang telah diungkapkan di dalam kitab ini. Dan yang telah diberikan sebagai karunia bagi kita. Ya. Jadi Martin, ini adalah kisah dari tabiat Allah. Kita hanya memakai beberapa contoh dalam Alkitab. Kita bisa saja memakai banyak sekali contoh. Tetapi inti mendasarnya adalah tetap sama. Dan sampai kita mempelajarinya secara teliti, tabiat Allah akan disalahpahami. Dan malangnya, gereja-gereja yang ada di dunia sedang melakukan pekerjaan bagus dalam menerapkan kitab suci dengan salah. Bahkan pergi terlalu jauh sampai ingin menghilangkan hukum. Dan kita melihat ini dalam dunia, jika ada yang mau menghilangkan hukum, itu menimbulkan kekacauan. Dan membawa kegelapan. Dan Allah mengizinkan hal itu sebagai sebuah pelajaran yang terjadi di depan mata kita. Dan umat manusia akan turut serta dalam rencana ini, dan menerima serangkaian norma dan standar yang tidak alkitabiah. Yang berasal dari pemikiran manusia. Kiranya Allah memberi kita hikmat, untuk menyatakan tabiat Allah, seperti yang dinyatakan di dalam firman. Dan dalam hukumnya, kita mesti menjadi umat pembaca kitab. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga. Tabiat Engkau ada di jalan-jalan di dunia ini, yang diinjak-injak menjadi debu. Dan Engkau telah memanggil suatu umat, guna mewakili Engkau dan menyatakan kebenaran. Dan Tuhan, Engkau memakai orang-orang lemah. Engkau memakai orang-orang yang sudah terperosok sangat dalam dari dosa. Tetapi Engkau mengirimkannya ke dalam dunia, guna memulihkan tabiat Allah. Sungguh suatu hak istimewa. Izinkan kami menjadi bagian dari proses itu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial melimpah.
Untuk kontak lebih lanjut, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan-Nya dan untuk hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.